Yang pertama, tahap exposure. Jadi sebelum kita membeli produk, kita pasti terpapar dengan yang pertama iklan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang seller di Shopee? Ya, yang pertama, jangan lupa ikut iklan Shopee ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikut iklan pencarian produk dan ikut iklan produk serupa ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa maksimalkan untuk ikut iklan Shopee. Yang kedua, teman-teman jangan lupa ya, yang belum memanfaatkan naikkan produk ya, fitur naikkan produk, ayo sekarang dimanfaatin ya. Supaya apa sih naikkan produk ya? Supaya produknya teman-teman makin muncul ke peringkat atas di halaman pencarian produk. Selanjutnya yang teman-teman harus lakukan, ayo yang sekarang belum pede live, wah ini udah ketinggalan. Teman-teman harus beraniin ya. Jadi teman-teman manfaatkan Shopee Video dan Shopee Live gitu ya. Supaya apa? Supaya pembeli-pembeli yang belum tahu produk dan tokonya teman-teman jadi tahu di Shopee gitu. Lalu yang terakhir, nah ini dioptimalkan promosi di media sosialnya gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk masukin linknya juga. Nah ini tahapan yang pertama yaitu exposure. Tahapan yang kedua, ini adalah tahapan ketika orang ini kan udah ketemu dengan iklan produk tadi, dengan penawarannya udah ngeliat gitu. Nah, akhirnya ada yang namanya ketertarikan nih ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Pastinya teman-teman selain foto dan video produk yang bagus gitu ya, teman-teman harus memprovide atau memberikan deskripsi produk yang lengkap. Yang kedua ya, kemasan produk. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk memberikan packaging yang lebih kokoh gitu, karena mungkin pembeli agak concern dengan produk-produk di dalamnya gitu ya. Tapi untuk kemasan-kemasan yang lain, untuk produk-produk yang lain ya teman-teman bisa cari kemasan yang terbaik. Selanjutnya adalah pastinya ya ketika scroll, selain tag-tag tadi yang muncul gitu ya, yang akan menarik pembeli adalah harga coret dan diskon atau voucher gitu ya, itu udah pasti gitu. Jadi kita pastiin nih toko kita yang belum ada harga coret, ayo ya diaktifin promo tokonya supaya pembeli tertarik ya. Sekarang kita masuk ke tahap imajinasi, gimana setiap orang itu udah mulai nih masuk ke gimana ya kalau misalnya aku beli produk ini aku pakai kemana ya, aku pakai sama baju apa ya gitu, atau misalnya oke, ini bumbu ini aku bisa masak untuk masakan apa ya gitu. Jadi untuk mendukung fase imajinasi ini, menggiring ke opini yang positif ya, menggiring ke keputusan untuk check out atau membeli, kita harus pertimbangkan hal ini ya. Tadi foto dan video produk itu udah pasti teman-teman. Selain kita memberikan foto produk dengan background yang bersih ya, dengan background yang rapi, jangan lupa teman-teman upload juga foto-foto lanjutan ya. Di foto lanjutan itu teman-teman boleh kasih tahu misalnya warna-warna yang tersedia dari variannya, warna atau model gitu ya contohnya. Atau misalnya testimoni dari pelanggan, itu boleh loh teman-teman dimasukin ke foto lanjutan. Selanjutnya yang masih belum banyak aku temukan adalah video produk. Jadi kita ada satu slot video yang teman-teman bisa masukkan ya. Dimasukin tuh video, terus aku harus videoin apa Kak? Videonya teman-teman bisa lakukan, yang pertama adalah video menonjolkan kelebihan produknya. Atau cara penggunaan produk gitu, untuk produk-produk tertentu yang memang orang itu belum tahu cara pakainya gimana. Selanjutnya adalah deskripsi produk ya. Semakin jelas, semakin lengkap deskripsi produk yang kita kasih, orang tuh jadi semakin kemana-mana nih imajinasinya. Jadi karena deskripsinya lengkap, orang jadi berbelanja lebih banyak gitu. Jadi benar-benar lebih menggiring perilaku berbelanjanya orang. Selanjutnya adalah review gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan kita bisa apa ya? Kita bisa mengundang pembeli kita ya untuk memberikan review positif ya. Teman-teman bisa lakukan dengan misalnya teman-teman kasih kartu kecil ucapan terima kasih di setiap pembelian, dan teman-teman bisa kasih tahu mereka untuk kasih ulasan positif ya mengenai produk yang udah mereka beli, dan teman-teman kasih seperti reward gitu. Selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu komparasi. Di tahapan ini orang-orang udah mulai membandingkan. Misalnya dengan produk kompetitor yang lain gitu ya, atau dibandingkan dengan produk yang sudah mereka punya sebelumnya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan harga yang kompetitif. Tadi aku udah kasih tahu juga ya, jadi teman-teman bisa riset. Terus teman-teman juga bisa jelaskan kualitas produknya teman-teman di deskripsi atau di video produk. Yang ketiga, teman-teman bisa pasang promo terbaik ya untuk produknya teman-teman gitu. Ini untuk apa ya? Ini untuk menarik perhatian pembeli gitu. Karena sepenting ini ya di tahapan komparasi itu.
Selanjutnya, kita masuk ke tahap meyakinkan. Jadi karena orang ini udah di tahap membandingkan, apa yang harus kita lakukan untuk bisa meyakinkan orang ini belanja nih ya di toko kita gitu. Ya, kita harus make sure dulu nih teman-teman ya, kalau pastiin di toko kita pembeli itu bisa mengakses informasi yang memang mereka butuhkan. Kayak tadi ya, di foto, video, deskripsi gitu ya, promo-promo, harganya kelihatan jelas gitu ya. Terus misalnya mereka mau bertanya ke siapa, itu jelas informasinya di toko. Terus pastiin kita tunjukin kredibilitas kita sebagai penjual di mana? Di rating toko dan rating produk ya. Ulasan produk itu juga penting gitu teman-teman. Kecepatan kita membalas chat itu juga penting. Terus selanjutnya kita memberikan yang namanya garansi. Nah, teman-teman boleh nih untuk memang menyediakan budget ya. Kan tujuannya untuk memanen rating dan review tadi ya, dan mungkin butuh waktu misalnya selama setahun. Nah, itu teman-teman boleh nih kasih garansi-garansi seperti ini. Nah, kita masuk ke tahap ke-6. Tahapan keputusan ini akhirnya pembeli itu akan memutuskan untuk ditaruh di keranjang aja, atau untuk di love aja, atau akhirnya di check out nih teman-teman ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita pertimbangkan nih teman-teman. Kenapa ya? Karena goal kita adalah bukan cuma dimasukin ke keranjang aja ya, tapi juga di check out. Kita bisa tambahin diskon ya berupa voucher nih. Jadi untuk teman-teman yang belum mengaktifin voucher toko, ayo diaktifin gitu. Terus teman-teman bisa adain flash sale toko nih. Jadi teman-teman bisa tuh aktifin flash sale toko untuk bikin orang tuh belanja. Flash sale toko kan harganya biasanya diberikannya lebih oke ya teman-teman ya. Potongannya lebih dermawan gitu ya, lebih besar biasanya. Kasih gratis ongkir ekstra, kan ada minimum pembelian nih. Terus ternyata produk di flash sale toko itu belum memenuhi nih ya. Nah, itu bisa mendorong orang untuk beli produk yang lain nih. Jadi bisa meningkatkan basket size juga. Manfaatkan fitur broadcast chat untuk mengingat pembeli-pembeli yang masih belum check out produknya. Nah, ada tahap selanjutnya, itu tahap kepuasan nih teman-teman. Terus apa yang harus kita lakukan nih untuk meningkatkan kepuasan pembeli gitu. Teman-teman ya itu tadi ya, kita perhatiin nih, sering-sering baca rating dan ulasan produk. Biasanya pelanggan tuh punya pesan dan kesan gitu ya, terutama pesan. Nah, jadi sering-sering deh diperhatiin rating dan ulasannya ya. Terus dikelola dengan baik juga pastinya. Yang kedua, ya ini penting banget, respon yang cepat dan tepat itu benar-benar seberharga itu untuk pembelinya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk merespon gitu ya, apapun itu yang datang melalui chat penjual, dan jangan lupa untuk ucapin terima kasih nih, atau kayak tanyain, kakak gimana nih produknya udah sampai, ada keluhan nggak kira-kira. Itu biasanya pembeli senang gitu ya, untuk diperhatikan seperti itu. Jadi boleh nih ya teman-teman dimaksimalkan di kolom chatnya nih ya, untuk meningkatkan kepuasan pembeli. Selanjutnya ya, penting juga buat kita untuk benar-benar memaintain yang namanya kita punya customer loyalty dan after service yang baik. Jadi untuk teman-teman yang produknya itu mungkin kalau misalnya teman-teman jual produk yang bisa rusak, itu mungkin boleh dikasih garansi nih teman-teman. Atau boleh ditingkatin lagi after sale service-nya. Jadi misalnya kalau misalnya rusak, aku bisa bantu nih Kak untuk mengajukan ke pihak garansi di sini gitu. Nah, itu biasanya happy banget nih konsumen dengan pelayanan-pelayanan seperti ini.